言うとマクマン。Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya salam saya belum dijawab nih. Bisa dijawab dulu ya, salam ya. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini ya kita mengadakan agenda sharing session untuk calon mahasiswa baru ya, angkatan keempat, angkatan kelima ya. Dan insya Allah sharing session ini akan diisi dengan kakak tingkat kita ya, kakak tingkat kami dari Politeknik IDN, Bang atau Kak Muhammad Hikaru yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, di antara kita. Nah, insya Allah beliau akan menyampaikan materi seputar jurusan desainer pada kesempatan malam hari ini. Dan untuk teman-teman semua yang sudah masuk, silahkan disimak ya, nanti materi yang akan disampaikan oleh kakak tingkat kita. Segala poin-poin penting yang disampaikan dicatat dan nanti akan ada sesi tanya jawab. Nah, jadi sebelum itu saya mau jelaskan susunan acara. Yang pertama di sini kita akan pembukaan, ya, yang kedua langsung pada pemateri, dan yang acara yang ketiga itu nanti ada sesi tanya jawab untuk para peserta yang ingin menanyakan perihal dari materi yang disampaikan oleh Kak Hikaru. Oke, jadi silahkan dipersiapkan alat-alat tulisnya atau catatannya untuk mencatat poin-poin penting yang akan disampaikan. Oke, langsung saja kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara sharing session pada malam hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan jaringannya bisa stabil ya. Karena mungkin di antara kita ada yang tempatnya masih sedikit sulit ya sinyalnya atau belum stabil. Maka itu semoga sinyalnya bisa baik-baik saja dan tidak ada gangguan. Langsung saja ke acara yang kedua, langsung ke materi. Mari kita simak bersama ya untuk materi seputar jurusan desainer yang akan disampaikan oleh kakak tingkat kita semua, yaitu Kak Hikaru. Kak Hikaru, udah hadir? Alhamdulillah sudah. Apa dulu ya? Ya. Assalamualaikum Kak, udah hadir? Sudah. Sudah ya. Oke. Sudah ada. Maka langsung saja waktu dan tempat kami persilahkan untuk Kak Hikaru. Silakan. Oke. Beta share screen dulu ya. Udah kelihatan belum? Sudah Kak, sudah kelihatan. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hikaru Nafal Zahran. Ya mungkin beberapa dari antum udah tahuan ya, soalnya yang waktu itu ngisi ospek antum yang waktu online itu. Ya, tapi nggak apa-apa lah, perkenalan lagi, kali aja ada yang lupa. Nah, di sini insya Allah Ana akan menjadi narasumber presentasi, yang dimana saat ini Ana bekerja sebagai UX designer, freelancer, full-time freelance, dan UI designer at Beritage Malaysia Company, yang saat ini sudah berjalan sampai 6 bulan, dan sekarang masih dalam proses pengabdian juga. Oke,
mungkin sedikit cerita dulu ya dari anak, dari gimana mungkin kalau bisa anak kenal ataupun tahu tentang UX. Jadi dulu ini bermula dari waktu SMK dulu. Anak SMK di SMKI Robani Islamic School daerah Cikarang Barat. Itu di daerah kawasan dekat kawasan industri. Nah, di sini dulu Ana sebenarnya masuknya jurusannya RPL. Jadi dulu sebelum masuk ke UX, Ana pernah belajar Java, pernah belajar Kotlin, PHP admin, terus JSON juga pernah. Pokoknya semua tentang full stack app developer. Itu Ana pelajarin. Nah, terus dikarenakan dulu COVID ya, COVID 2 tahun itu, jadinya mungkin pelajarannya agak terganggu gitu. Nah, di situ lumayan kendalanya lumayan besar ya ketika COVID waktu tahun kemarin itu. Jadi pelajaran benar-benar terganggu. Jadi materi-materi coding ataupun kayak pembuatan aplikasi benar-benar nggak bisa masuk di Ana. Akhirnya Ana coba berpikir ada nggak sekiranya ilmu IT yang dia tuh nggak ngoding tapi dia masih masuknya IT dan gajinya lumayan gede gitu. Akhirnya sempat nyari dan alhamdulillah ketemu waktu itu pertama kali channelnya Mas Kuku Aldi. Itu waktu dia masih pakai Adobe XD sebelum Figma belum sepopuler sekarang ya. Waktu itu Ana full otodidak dari channelnya beliau. Jadi Ana selama SMK itu benar-benar fokus di UI UX tapi tetap tetap apa namanya tetap belajar sebagai full stack app developer. Tapi anak di waktu kelas 2 SMK itu sudah berencana untuk menjadi UI UX designer, full time UI UX designer. Nah, ketika apa namanya sudah lulus SMK, di mana sebenarnya saya nggak ada rencana sama sekali kuliah karena waktu itu anak lihat ekonomi keluarga lagi kurang juga ya, lagi kurang. Walaupun orang tua anak waktu itu sempat maksa-maksa kuliah, ya tetap anak waktu itu bilang ke orang tua anak maunya mau tahun ini pengen gap year dulu buat nyari pengalaman. Karena waktu gap year emang benar anak waktu itu menghabiskan waktu anak itu untuk mencari materi, mencari ilmu dan mencari pengalaman karena waktu itu sempat sampai dapat anak magang di 3 perusahaan sekaligus. Jadi pagi, siang, malam itu full magang. Dari pagi ketemu pagi lagi. Kemudian di waktu gap year juga ada sertifikasi juga banyak sertifikat yang Anda dapat dari tapi paling banyak itu dari BWA, Buit Angga kalau antum tahu. Dan dulu waktu Anda masih belajar UX pun Buit Angga belum sebesar sekarang ya. Kemudian nge-freelance juga waktu itu di waktu gap year juga. Nah, untuk freelance ini sebenarnya udah mulai waktu zaman SMK kelas 2. Ya di mana klien pertama itu dari Facebook. Jadi mungkin ini bisa antum ikutin caranya juga ya. Awal-awalnya itu anak padahal cuma sering-sering nge-share hasil desain. Terus tiba-tiba ada yang nge-message messenger anak untuk nanya harga itu dijual berapa. Jadi akhirnya hasil anak kasih harga sekian, anak lihat harga pasar dulu, lalu anak jual ke orang yang dari situ anak mulai kayak ngerasa seneng lah, udah mulai bisa ngasihin sendiri dari kerjaan yang anak minati gitu. Karena yang antum tahu ya, dulu tahun 2021-2022 itu kan sebagai UX designer itu kan belum sepopuler saat ini. Jadi dulu tuh jujur aja orang tua sampai ragu gitu. Ini kerjaan emang bisa ngasihin duit. Dan alhamdulillah Anda bisa buktiin sekarang. Ini kerjaan emang udah bisa ngasihin duit
udah bisa ngasih ya duit jajan ke orang tua lah. Jadi gantian sekarang. Nah, kemudian selain freelance magang dan sertifikasi, Ana juga ngonten. Jadi ngonten ini penting banget juga buat antum sebagai desain grafis ya. Mau itu desain grafis ataupun UI designer. Buat antum kita sebagai kreatif yang bekerja di bidang kreatif itu untuk mendapatkan klien untuk pertama itu kita harus yang namanya mengundang para audiens. Jadi untuk mengundang para audiens ini kita salah satu caranya itu yang bikin konten. Jadi kalau misalnya kita bikin konten itu agak bakal lumayan susah soalnya kita tidak mengenalkan branding kita, tidak mengenalkan personal branding kita kepada para audiens yang kita targetkan seperti itu. Nah, untuk konten ini biasanya ada kontennya di Instagram sama apa namanya? Sama TikTok dan itu alhamdulillah sedikit-dikit kadang dapat klien juga dari sono. Terus Ana juga waktu GPR itu latihan bikin desain jadi satu hari at least ada satu desain yang Ana upload ke Instagram. Jadi kalau misalnya antum ada tugas ataupun yang lainnya ini sebenarnya benar-benar bermanfaat banget buat antum ya untuk kayak bikin nge-challenge daily design atau enggak antum bisa nge-challenge diri antum sendiri. Jadi antum nge-challenge hari ini gimana pun juga sesibuk apapun antum bikin desain walaupun itu cuma satu ataupun tampilannya sederhana dan itu kalau bisa antum upload. Jadi audiens ketika antum upload ke sosial media antum yang khusus untuk desain ya. Karena sarannya itu atau pisah lah. Jadi yang mana akun Instagram buat real life antum, social life antum sama karir antum. Jadi mana sarannya dipisah aja. Nah, kalau misal ketika antum udah ngupload terus algoritma sosial media antum ini akan ngebaca perilaku antum. Oh, ternyata nanti sering ngedesain. Oh, ternyata nanti ngejual jasa. Jadi secara nggak langsung ini algoritma ini bakal ngirim konten antum lo ke para calon-calon klien. Sebenarnya bakal bisa lebih kencang lagi kalau misalnya antum pakai ADS seperti itu. Nah, habis itu gap year. Nah, setelah gap year itu Ana tetap dipaksa kuliah sama Ibu Ana. Jadi nggak tahu gimana caranya Ibu Ana dapat info dari informasi tentang kuliah gratis IT Politeknik IDN ini. Kalau nggak salah itu dari teman Ibu Ana. Ya, Ana disuruh daftar. Ketika itu Ana posisinya sebenarnya baru bawa lagi tidur terus dibangunin sama Ibu Ana, disuruh daftar buruan gitu. Nah, karena waktu itu sebenarnya Ana nggak niat kuliah ya. Jadi ya sebenarnya Ana jujur Ana ngisi asal, udah lanjut lagi tidur. Dan tapi qadarullah alhamdulillahnya malah keterima. Terus setelah keterima di Poltek itu eh, ada yang WA Ana, Mas, antum keterima ya? Terus Ana bilang iya Mas, alhamdulillah. Terus orangnya balas lagi, enak ya Mas, saya udah ikut 3 gelombang nggak keterima. Nah dari situ Ana mulai sadar kalau ternyata masih banyak orang di luar sana yang ingin kuliah tapi tidak seberuntung Ana gitu. Nah dari mulai situ Ana mulai mantapkan hati untuk oke lah, coba ayo coba dulu aja kuliah gitu. Kan alhamdulillah juga kalau misalnya dapat sertifikat D4 kan, karena D4 itu setara dengan S1. Sedangkan cari kerja di Indonesia itu makin susah juga, jujur aja. Nah, kemudian kita lanjut ke bentar. Nah, ke ini kemana? Ke Poltek. Nah, ini hasil Ana dari semenjak di Poltek ini, mungkin ini untuk antum-antum yang para calon-calon mahasiswa ataupun yang mau masuk Politeknik yang sedang gabung sekarang, antum jangan pernah membayangkan di IDN itu bisa sesantai seperti kuliah lain ataupun senyaman kuliah lain yang dimana bisa senang-senang tiap hari, nongkrong tiap hari, ataupun ya main
main game lah tiap hari itu nggak Ana sarankan dan kemungkinan malah nggak bisa karena tugas di Poltek itu sangat banyak ya, apalagi mungkin antum yang mahasiswa baru yang sekarang lagi menjalani semester 1 udah mulai ngerasain banyaknya ataupun menumpuknya tugasnya di Politeknik ini. Dan jujur aja, Ana di Poltek juga walaupun kuliah, Ana juga sambil kerja juga. Jadi Ana full time freelance dan tetap konten waktu kuliah kemarin tuh. Jadi total itu sekarang Ana udah dari balik selesai semester 1 kemarin tuh Ana udah down 55 lebih project dari klien ataupun perusahaan. Ana udah alhamdulillah dapat klien juga udah lumayan banyak juga. Dan ini fun fact-nya ya, Ana dapat klien itu nggak pernah dari platform freelance malah. Dari platform freelance cuma 1-2 orang doang. Malah Ana lebih banyaknya dari Facebook. Percaya apa nggak percaya ya? Karena Facebook ini kalau antum tahu pasarnya itu sangat sangat amat luas. UMKM itu sangat pokoknya semua adalah di UMKM itu di sono. Jadi jasa desain landing page dan jasa kayak jasa-jasa buat yang lagi butuh buat bikin desain produk itu banyak di Facebook. Makanya kenapa kalau misalnya ada teman ataupun rekan yang nanya dapat klien tuh enaknya dari mana? Ya dari Facebook Ana bilang. Karena ya sumber klien Ana ataupun sumber penghasilan Ana lebih besar di Facebook. Seperti itu. Walaupun antum nggak pakai ADS, itu tetap kadang rame ya. Nah, tapi untuk antum yang mulai nge-freelance itu ya pastinya bakal ada momen-momen ataupun masa-masa antum kayak sering di ghosting gitu. Dan itu normal. Nggak usah minder ya, nggak usah insecure, nggak usah ngedown. Itu hal yang sangat normal di dunia freelance. Antum ditipu, antum di ghosting, udah nanya panjang tapi nggak jadi order itu sangat amat normal guys. Yang penting antum percaya dengan diri antum percaya dengan skill antum dan antum sering upgrade terus dari pengalaman yang sudah antum dapatkan seperti itu. Nah, mungkin ini materinya hampir mirip ya waktu ospek tapi nggak apa-apa. Ini untuk yang mahasiswa baru juga. Kemarin itu untuk kemana masuk jurusannya TRMG. Ide itu kepanjangan dari teknik rekayasa multimedia grafis atau kalau di kampus lain itu bisa dibilangnya DKV ya. Nah, bedanya DKV-nya IDN sama DKV-nya kampus lain. DKV di IDN itu lebih ke bidang digital. Jadi kalau misalnya DKV yang di luar gitu kan dia kayak bikin karya-karya abstrak ataupun karya ya kayak pelajaran SBK gitu loh. Kalau antum tahu waktu SD gitu pernah belajar SBK seperti itu. Nah, tapi kalau di IDN tuh bagusnya itu dia benar-benar fokus di bidang digital. Benar-benar nggak kemana-mana. Semua yang berkaitan dengan desain yang ada di dunia digital itu dipelajari semua di IDN seperti itu. Tapi tetap tujuan fokusnya itu di UI designer, UI UX designer. Terus lanjut, mungkin ini sedikit pengenalan untuk Poltek. Poltek apa sih Poltek IDN itu? Buat yang para mahasiswa baru yang akan masuk ini nanti. Poltek yang mengajarkan para mahasiswa untuk menjadi seorang IT expert secara gratis tetapi tidak lepas dengan agama. Ya, walaupun kita diwajibkan untuk menjadi seorang expert, tapi menurut saya untuk agama nggak boleh dilupakan. Tidak jarang pihak Poltek sering memberikan tugas yang sangat menyusahkan dan tidak masuk akal. Dan di sini para mahasiswa akan diberikan tekanan secara mental ataupun batin. Jadi mungkin buat mahasiswa yang sekarang semester 1 ini, yang sekarang lagi sangat amat banyak tugas dari IDN ya, ataupun dari Pak Dedi, yang bikin antum itu pusing ataupun capek, sabar guys. Karena percaya nggak percaya itu bakal kepake di dunia kerja nanti. Ya seperti anak sekarang ini, itu tekanan kerjanya itu luar biasa ya kalau nggak dilatih itu. Apalagi kalau sekarang aja kalau anak sekarang kan lagi ngabdi, terus
Ya malamnya ngabdi, paginya ngantor, terus sorenya nge-freelance. Ya itu kan lumayan sangat-sangat banyak kan pekerjaan. Nah, tugas-tugas yang diberikan oleh Pak Dedi ataupun pihak Poltek kepada antum ini untuk latihan itu. Sama halnya seperti ini untuk yang desainer ya. Sama halnya seperti antum nge-challenge antum untuk bikin daily design. Nah, biasanya di perusahaan software house di luar ya, karena kan sekarang kan ya perusahaannya yang Malaysia. Itu sehari itu bisa bikin eh, sekitar 30 sampai 40 halaman dashboard. Ini dashboard bukan website ya, dashboard. Antum tahu sendiri dashboard itu kontennya itu sangat kadang kompleks di sana. Dan itu cuma karena biasanya di perusahaan cuma dikasih waktu 3 hari, 1 hari buat solving problem dan wireframing. Yang kedua itu untuk high fidelity. Yang ketiga untuk developing. Nah ini kalau nge-developing ini untuk tim programmer. Nah ini untuk itu setiap project itu cuma dikasih 3 hari doang guys. Nah seperti itu. Karena berharap antum mumpung masih lagi belajar di Poltek itu kalau bisa mental itu benar-benar di ini ya dilatih gitu. Sebisa mungkin yang kayak ngerasa mulai kesel ataupun kayak mulai mempertanyakan apakah bakal bakal lanjut terus di IDN, mana bisa bilang worth it ya, capeknya waktu kemarin semester itu alhamdulillah terbayarkan gitu. Jadi ketika mulai kerja seperti ini dikasih deadline yang sependek ini nggak kaget, karena pasti yang semester 1 ini kayak dikasih tugas pada diri deadline-nya kan seminggu kan. Nah ini kalau di dunia kerja deadline-nya bisa lebih parah lagi seperti itu. Bentar. Nah masa-masa pahit di DN ini eh, untuk mahasiswa baru yang ingin masuk. Selama anak ngekos di daerah IDN itu, anak kan ngekos di sana. Itu anak jarang namanya tidur cepet. Biasanya jam 12 atau jam 1 itu udah paling cepet tidur. Kenapa? Karena dari siang sampai malam itu kan kita belajar ya. Nah, malamnya itu anak pakai untuk bikin konten, eh iklan jasa desain anak, terus live IG karena anak waktu itu sudah punya audiens, jadi anak untuk grow audiens anak live di Instagram. Tapi nge-live itu bukan nge-live gak jelas ya, jadi anak lagi ngedesain, live di Instagram, jadi ada yang bertanya, nah jawab di situ. Nah itu, dan di malam itu juga anak pakai untuk kerja juga sebagai full time freelancer waktu itu. Nah istirahatnya kapan? Istirahatnya kalau anda biasanya habis sholat subuh ngaji, habis itu baru istirahat, tidur bentar sampai sekitar jam 9, melek baru mandi persiapan buat kuliah habis zuhur seperti itu. Dan memang seperti itu ya. Setahun itu memang harus benar-benar dimanfaatkan sebaik mungkin untuk antum menimba ataupun ngasah skill antum. Karena masa-masa pahit di DN itu lumayan banyak dan lumayan eh, apa ya, bikin antum bahasa kasar itu stres lah. Kayak waktu pertama itu, waktu masa ospek itu ada namanya paperclip. Jadi untuk yang mahasiswa baru ini, ketika masuk ke IDN di 3 bulan pertama itu akan ada namanya misi paperclip, di mana antum akan menukar eh, penjepit kertas yang kecil itu menjadi barang yang lebih berharga. Dan kalau anda dulu tuh minimal 10 kali trade. Dan itu eh, mungkin anda mulai bertanya nantinya di sana, nih ngapain sih tugas kayak gini, nuker-nuker sampah kayak gini. Nah, banyak teman-teman itu yang nggak sadar gitu pelajaran di balik misi tersebut. Sebenarnya tugas ini mengajarkan kita untuk komunikasi dan marketing secara face to face seperti itu.
karena nanti akan ada masanya antum bakal nge-marketing produk antum itu secara door to door. Kalau misalnya digital itu tidak kurang berefek. Nah, antum mau nggak mau harus door to door, harus ketemu orang, jelasin ini produk saya gini 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 gini. Kalau misalnya komunikasi antum bagus, ya itu insya Allah dapat klien dari sana. Nah, kemudian di Mission Impossible salah paperclip di situ ada Mission Impossible di mana antum harus menjual barang dengan harga 5 kali lipat lebih mahal dari harga aslinya. Misalnya kayak Aqua itu harganya itu kadang ada yang 2.500, kadang yang 3.000 kan. Nah, gimana cara kita bisa habis tuh Aqua dengan harga 20.000. Nah, di situ kita juga dilatih keterampilan kita, entah itu air putihnya dicampur buah atau jadi kayak ada gimmicknya gitu, kayak jadi air infus atau gimana, itu terserah gimana atau ngelatih marketing antum ataupun gimana pun cara antum menata taktik strategi antum. Nah, kemudian itu ada wasbang. Wasbang itu kalau dulu ya, kalau angkatan anak tuh di Gunung Putri Kencana, Bukit Putri Kencana. Itu jaraknya sebenarnya dekat, cuman sama para TNI itu diputer-puter ke gunung-gunung mana-mana gitu. Jadi start waktu itu jalan setelah zuhur, panas-panasnya, nyampe di Bukit Putri Kencana itu jam 12 malam, jalan kaki. Kalau teman-teman Anda waktu itu jalan kaki semua. Tapi antum buat yang punya riwayat penyakit, jangan khawatir karena itu bakal diawasin ambulan. Jadi buat antum yang sekiranya yang pingsan ataupun yang tiba-tiba jatuh sakit, nanti bakal ditandu dengan mobil ambulan itu. Nah, kemudian backpacker. Nah, backpacker ini ada di semester 1 dan di penghujung semester 1 dan semester 2. Di penghujung semester 1 itu nanti insya Allah antum yang semester 1 sekarang ke Gunung Rinjani. Jadi Anda sarankan juga ya buat para mahasiswa semester 1 ini untuk mulai menabung. Mulai menabung dari sekarang, mulai kumpulin, mulai freelance sebanyak-banyaknya. Sebanyak mungkin karena itu uang bakal kepake banget buat backpacker. Karena backpacker juga lumayan ngeruk dompet antum ya. Nanti bakal wah, uang yang keluar tuh sampai nggak kehitung lah. Dan buat antum yang kayak berusaha keras untuk ngasihin duit juga ketika njalin program itu kayak nggak percaya, oh ternyata saya bisa ya ngasihin duit ini buat hal semelelahkan ini loh. Karena saya bisa karena banyak yang pastinya para mahasiswa baru dia itu kayak minder lah. Ini bisa apa enggak ya? Ini apakah mampu apa enggak ya? Nah, at least antum dicoba dulu. Antum dicoba, nanti antum bakal lihat hasilnya. Entah itu pun gagal atau mau sukses, at least antum berusaha lah. Ada action. Ketika antum gagal, antum di situ bisa mengevaluasi diri antum. Kurangnya di mana gitu. Nah, ketika berhasil antum tinggal mengembangkan sisi mana yang di mana itu bikin antum bisa mencapai target tersebut. Nah, backpacker di akhir tahun semester 1 itu, misalnya antum ke Lombok, terus naik Gunung Rinjani, itu bisa 1 juta lebih lah. Ya, dan itu belum ongkos ya. Jadi antum harus naik kereta dulu, terus naik kereta tuh bisa 11 jam dari Jonggol, dari paling dekat tuh kereta Cikarang lah. Itu 11 jam, kemudian lanjut naik kapal tuh 24 jam. Ya itu antum bakal mabuk perjalanan sebenarnya. Nah, eh, di semester 2 antum bakal ada yang namanya bisnis survival. Nah, bisnis survival ini antum bakal tinggal selama seminggu di Jogja tanpa HP, tanpa kartu rekening, dan gimana antum caranya survive di Jogja itu, entah itu jualan ataupun mungkin bisa nyari sambilan kerjaan gitu. Tapi antum kayak bakal disuruh belanja jualan lah. Karena dulu sama teman-teman sempat
di sana tuh jualan makaroni sama jualan kayak snack-snack gitu. Dan itu data lumayan banyak yang beli ya, snack-snack walaupun kecil-kecil gitu. Dan di situ juga antum skill komunikasi antum yang dulu pernah antum lakuin di paperclip itu bakal terpakai di situ. Eh, dan diharapannya itu ketika antum berang pas pulang itu harus kendaraannya lebih mewah ketika antum berangkat. Misal antum berangkat pakai kartu ekonomi. Nah, pulang ya itu harus pakai bisnis. Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Ada nggak yang kecapean? Ada. Teman Ana banyak yang pulang-pulang itu pakai mobil bis bis double decker atau enggak bis sleeper sleeper bus buat itu. Dan di IDN ini juga nanti bakal ada event-event ya, event-event yang kayak Google Event ataupun AWS. Nah itu sangat bisa menambah relasi antum lah. Di sana bakal ketemu banyak orang-orang penting, banyak orang-orang yang pinter-pinter. Nah di sana antum bisa mungkin memanfaatkan waktu antum itu untuk mencari koneksi seperti itu. Nah ini paperclip, ini symbol. Nah ini jualan air contohnya di daerah Citra Indah. Ini wasbang kayak gini, sekilas wasbang. Jadi kita benar-benar digembleng sama siapa, sama para TNI ini nih. Benar-benar selama 3 hari ya, 4 hari lah kalau nggak salah ya. Itu benar-benar digembleng sama kurang lebih ada 6 sampai 7 TNI kalau nggak salah tuh dulu. Benar-benar dihajar waktu itu. Kita diteriakin, benar-benar dicaci maki, bahasa kasarnya. Ya tapi itu bisa jadi eh, pengalaman lah. Malah di program ini teman-teman malah ada yang ketagihan pengen nambah sehari lagi tuh. Ya tapi kan nggak mungkin juga. Nah ini 4 hari 3 malam di waktu zaman Mas Bang ini. Nah ini misi address contoh. Ini waktu ke Lampung. Ke Lampung itu cuman boleh bawa uang 30.000. Dan itu harus cukup. Nah, gimana caranya kita nambah uang budget tanpa bawa uang lebih dari Jonggol ya? Itu kalau Ana sama teman-teman itu bawa ini barang dagangan. Kalau kelompok Ana waktu itu jualan minyak wangi. Jadi keliling di Monas tuh dijual-jualin. Nah, kalau yang semester 1 sekarang itu kalau nggak salah ke Palembang ya. Atau itu lebih lebih keras lagi sih sebenarnya. Nah, insya Allah tapi capek antum eh itu membuahkan hasil lah. Nah, mungkin segitu aja ya. Apa namanya? Sekilas dari masa-masa ospek ataupun masa-masa pahitnya di DN. Dan mungkin kalau misalnya antum butuh motivasi ataupun kayak motivation speech gitu, kan biasanya dinonton dari channel-channel ini. Nah ini mungkin yang ngebantu antum lah. Mungkin antum juga bisa dari kajian juga bisa kayak contoh saat Khalid bahasa lama itu motivasi tentang laki-laki itu juga lumayan luar biasa. Oke, mungkin sekian dari presentasi Ana. Mungkin ada yang mau ditanya? Mana? Oke, itu dia sedikit pengenalan ya tentang masa-masa pahit selama di Politeknik. Sedikit menggambarkan juga ya dari pengalaman kita juga yang saat ini lagi di masa tahun pertama, semester awal. Kita juga kemarin juga merasakan apa yang dirasakan oleh kakak-kakak tingkat juga. Jadi nanti aspek ini emang terus apa namanya turun menurun sampai nanti masa-masa baru yang akan masuk. Nah, jadi untuk kalian nih ya yang mau masuk Politeknik IDN silahkan siapkan lagi mentalnya, semangatnya karena di sini tuh benar-benar kita emang
apa ya, belajar itu begitu cepat gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa maksimal gitu dan belajarnya, nanti kita akan tertinggal gitu sama teman-teman yang lain, karena waktu belajar kita itu cuma 1 tahun gitu. Nanti di tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat itu kita udah nggak lagi belajar bolak-balik ke kampus lagi. Jadi makanya untuk semuanya nih, termasuk teman-teman juga yang hadir di Zoom malam hari ini, ya kita semangat lagi, kita bangun lagi untuk kembali apa namanya, berjuang di Politeknik IDN ini sampai nanti kita semua lulus ya. Oke, ada nggak nih dari teman-teman yang mau tanya soal masa-masa pahit ataupun seputar Politeknik IDN eh, untuk pada materi malam ini? Silahkan yang mau ingin bertanya, dibuka mikrofonnya dan langsung ditanyakan pertanyaannya. Oh, ini kayak ada nih dari message dari Mas Ateng. Di dia spek laptop yang dibutuhkan seperti Pada paham apa? semua ya? Berapa? Ini ada yang Kayaknya nanya laptop ya? eh, nggak banyak juga yang hadir ya. Di sini cuma ada 48 peserta. Ataupun Kemungkinan yang mau nanya tentang persennya dari mahasiswa tahun ini ya. Oke, ini sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Silahkan yang mau bertanya seputar teknik. ini ada yang Eh, nanya kalau mau bertanya boleh. Oke, apa namanya? Ini ada yang nanya laptop ya? ini ada yang ngomong Di di kolom komentar. Saya bacain ya. Saya ya. tahun ini daftar tapi tidak lolos. Insya Allah tahun depan mudah-mudahan lolos. Amin. Amin Bang. Semoga Amin, amin. tercapai. Di IDN, spek laptop yang dibutuhkan seperti apa? Berapa kisaran harganya? Nah, untuk ini kayaknya bisa dijawab sama Bang atau Kak Hikaru nih. Silakan Kak dikasih tahu spek untuk laptopnya apa Eh, saja, berapa harganya. kalau spek laptop itu tergantung jurusan ya. Jurusan desainer kalau jurusan desainer sendiri at least itu atau Intel Core i3 yang terbaru itu juga udah cukup sih. Apa enggak yang kalau mau ngambil yang murah bisa AMD Ryzen lah. Karena laptop-laptop sekarang kan udah banyak yang bagus dan murah-murah. Contoh kalau misalnya mau ngambil yang murah bisa ngambil dari Advan yang workflow itu atau yang di Infinix itu juga harganya masih bisa cocok sama kantong-kantong di kantong-kantong lah. Dan itu pun pro gamer itu anak saranin. Nah itu ini laptop sebenarnya laptop yang sangat terkenal di kalangan pro gamer ya. Yaitu bisa ngambil ThinkPad. ThinkPad itu karena kenapa ThinkPad itu paling paling tahan banting lah laptop paling awet banget terus. Ya kalau misalnya yang desainer emang ngambil ThinkPad juga silakan. Seperti itu. Itu tuh untuk laptop. Terus cara cara lolos masuk di DN bagaimana? Bagaimana ya? Karena yang isi asal-asalnya ya bisa masuk kok. Ya gimana ya? Ya bismillah dulu lah. Atau ngisi formnya bismillah keterima gitu. Dan eh kalau bisa kan nanti di form pendaftaran kan ada kayak portfolio ya. Ngirim masukin portfolio. Nah, itu kalau bisa sebelum antum masuk Poltek antum udah bikin desain-desain gitulah ataupun proyek-proyek aplikasi atau website yang bisa dikirim di form tersebut. Seperti itu. Insya Allah itu peluang peluang masuknya lebih gede. Insya Allah. Kak, kuliahnya offline dan harus ke lokasi ya. Pembiayaan berapa kira-kira? Ini tergantung domisili antum di mana. Kuliahnya offline, harus offline. Kecuali kalau yang lulusan SMK IDN itu boleh online. Yang dari SMK kuliah di Poltek itu boleh online. Tapi kalau yang dari luar itu harus harus offline ya. Untuk pembiayaan berapa kira-kiranya itu tergantung dari domisili. Dari berapa jauhnya antum. Seperti itu. Ini ada yang angkat tangan? Siapa nih? BSS. Bisa open mic-nya.
Apa pencet? Terus eh, rajin sholat tahajud, apakah syarat diterima IDN? Eh, iya kayak, nggak tahu juga sih. Tapi kayak iya sih kalau yang sekarang tuh. Masa boleh menikah apa tidak Kak? Nggak boleh. Selama kuliah secara offline itu nggak boleh ya. Dulu boleh dulu waktu masih belum resmi Poltek itu masih boleh nikah. Cuman kalau sekarang udah nggak boleh. Eh saran jurusan. Saran jurusan mah tergantung passion antum lah. Atau kalau yang sebelum masuk ya bisa nyari-nyari passion antum cocoknya yang di mana gitu. Alfon Mas, apakah kita bisa masuk ke IDN tapi kita belum mempunyai pengalaman sama sekali? Karena saya ingin masuk ke IDN karena disuruh bapak saya dan saya mau saja karena saya belum menemukan passion saya. Terima kasih. Nah, ini banyak ya teman dari angkatan Anda juga yang background-nya dari pondok pesantren. Malah banyak yang dari pondok pesantren tuh malah lebih pada banyak lebih gacor ya. Kayak contoh teman Anda, salah satu teman Anda itu dari Imam Bukhari. Dia benar-benar gak ada bidang IT sama sekali sebelum masuk ke DN. Nah sekarang dia jadi guru robotik saat ini. Jadi dia udah pergi kemana-mana tuh ke Malaysia, Singapura secara gratis dibayarin DN buat nemenin anak-anak di DN tuh buat lomba. Dan alhamdulillah itu anak-anaknya menang terus. Ada lagi yang mau ditanyain? Ini ada yang present siapa nih? Ada yang nanya nih Kak. Saran jurusan. Ada yang nanya nih saran jurusan. Kira-kira yang gampang jurusan apa atau yang lebih mudah? Secara jurusan ya kalau mau gampang ya sebenarnya judulnya desain sih. Kalau nggak mau pusing mikirin bug berhari-hari bermalam-malam ya desain. Cuman ya gitu tugasnya juga lumayan berat juga tugas-tugas yang bakal dikasih nanti. Cuma Ya, tembak-tembak tapi doang ya. waduh wah pengkhianat ya tapi nggak salah juga sih. Nah, iya malah lebih enak desainer atau tempel geser ke sana geser sini ujuk-ujuk langsung dikirim 2 digit. Beuh, lebih gacor. Silahkan dipilih aja untuk jurusannya mau pilih jurusan mana. Ada engineer jaringan, mau programmer, coding atau desainer ya silahkan. Kalau Iya. ditanya jurusan saran jurusan apa ya kembali kepada diri kita sendiri juga sih gitu. Kita misalnya eh, apa namanya punya basic di mana gitu, kayak misalnya kita punya basic ini Lah siapa ini siapa nih? Ini ada ini robot. siapa ini, tolong kembalikan lagi. Kalau jurusan yang paling banyak di dunia Ya dakwah jadi jurusan apa ya Kak? kembali lagi pada diri kita sendiri, kita mau ngambil jurusan apa, terus juga kita punya basic apa gitu. Kalau misalnya kita belum punya basic apa-apa ya bisa dicoba dulu nanti di sini kira-kira kita cocoknya di mana, karena nanti di sini juga kita dikasih kesempatan selama 1 bulan untuk apa namanya jadi kita bisa pindah jurusan gitu sebelum eh, voucher ya, bukan voucher, jadi waktunya habis itu nanti kita masih bisa untuk ganti jurusan. Kayak misalnya awal kita ke jurusan programming terus pusing banyak apa namanya bahasa alien yang nggak ngerti gitu. Bisa pindah ke jurusan desainer ataupun engineer, karena emang pengalaman juga banyak dari teman-teman yang ada beberapa yang pindah dari jurusan awal ke jurusan yang baru. Jadi ya kembali pada diri kita masing-masing eh, mau pilih jurusan yang mana. Ini ada yang ngomong tinggal drag and drop ya bang, iya gampang banget dah, silakan Yes, aja. betul. Sangat-sangat benar. Jack and Oh, Drop dapat jurusan yang 4 juta. paling banyak di dunia dakwah jurusan apa ya kak? eh Kalau di Indo, kalau Anda lihat Gimana sendiri tuh tuh kak? ini ya, desain grafis. Desain grafis Kalau ya. Anda lihat, ya.
desain grafis ataupun ya nggak desain grafis juga sih, kayak video editor juga bisa juga. Bang, nama font yang tadi di slider apa ya? Flash Display. Kalau yang mau tahu font ya, Flash Display. Itu font futuristik. Kak, biaya kos di sekitar IDN berapa kisah per bulannya? Di semester berapa bisa membiayai diri sendiri? Kalau anak dulu ngekos, namanya itu ada kos berkah depan IDN tuh. Nah itu anak ngekos sono. Itu anak satu kamar sendiri buat anak sendiri karena anak orangnya nggak suka diganggu sama teman sekamar, jadi waktu itu bayar 3,5. Tapi 3,5 itu belum sama listrik ya, belum sama air. Jadi kalau di total itu bisa sekitar 4,5 lah. Tapi kalau air udah ada, pakai air sumur soalnya, udah enak. Nah tapi itu antum harus rebutan itu kosannya, karena itu kosan paling strategis, so dekat sama kampus. Terus untuk biaya hidup selama 1 bulan rata-rata anak TDN berapa bang? Tergantung. Kalau anak dulu nerapin frugal living, jadi seminggu itu bisa cuman habis 20.000. Paling paling mantap, paling banyak itu 50.000 seminggu. Itu udah bisa. Tapi tergantung gaya hidup antum juga sih. Kalau antum mau orangnya hemat, ya berapa sejuta, ya at least juta lah. Sejuta sebulan tuh cukup lah. Kak, nyari freelancer di mana? Freelance apa freelancer nih beda loh maknanya. Kalau freelancer tuh orangnya, tapi kalau project freelance ya, Ana biasanya dapetnya dari Facebook. Itu bener-bener gacor tuh Facebook, serius. Kalau antum coba ya antum ngiklan gitu, nanti paling langsung diserbu di komen. Nah, karena biasanya ngiklannya di ini ya, di grup-grup komunitas freelancer gitu, sesama sesama freelance lah. Terus Bang saran mau freelance, buat yang mau freelance design. Buat yang pertama kali buat apa? Yang mau nge-freelance desain itu bikin portfolio dulu. Jadi antum bisa targetin 1 bulan ini antum portfolionya udah rapi, udah bagus. Ya kayak gitu, yang kayak tadi Anda bilang tadi. Jadi antum bisa ngecek diri antum sendiri, bikin 1 hari itu 1 desain. Dan antum bisa ngikutin kayak tren-tren apa aja yang lagi eh yang lagi diikutin lah sekarang ini. Kak, maaf cari pengalaman sebelum masuk kuliah itu seperti ikut kelas desain ya? Yes. Kalau Ana dulu ikut kelas desain sama magang. Waktu itu Ana juga gap year itu Ana diskusi dulu sama orang tua ya. Jadi Ana ngobrol sama ibu Ana mau gap year, tapi benar-benar gap year ini dimanfaatin buat nyari pengalaman sama buat belajar gitu. Dan ya emang Ana setahun itu full, gak kemana-mana, benar-benar di rumah belajar terus. eh Cara branding di Facebook dimulai dari mana Kak? Antum buat yang mau branding di Facebook bisa ikut yang namanya komunitas yang sesuai yang antum minati, kayak misalnya yang UI UX, ya UI UX, yang programmer-programmer, yang TKJ kayak TKJ enggak deh. Yang programmer-programmer. Jadi di situ antum share aja terus hasil fake project antum. Nah, nanti akan ada satu saat insya Allah ya kalau antum beruntung akan ada namanya calon klien yang bakal nanyain ini project dijual apa enggak gitu. Nah, di situ antum kesempatan emas. Antum mulai coba antum cek di harga platform atau di harga pasaran, harganya berapa yang sekiranya tidak merusak pasaran, dikasih orangnya. Kalau orangnya cocok, dibeli. Kalau enggak, ya qadarullah. Insya Allah ada rezeki lain lah, rezeki enggak dari situ dong. So, ya pokoknya share-share desain aja terus antum. Untuk yang anak-anak kreatif desain nih wajib ya tiap hari itu nge-share desain. Seperti itu. Untuk desainer pemula, kerja yang paling mudah dengan hasil yang sedang biasanya apa, Kak? Ah, apa ya? Paling mudah. Oh, ini bikin desain apa namanya? Desain feed Instagram sama desain iklan, iklan banner-banner gitu. Nah, itu biasanya yang paling gampang sih. Sebelum masuk ke UX ya, ini ya.
untuk backpacker di semester berapa dan biaya katanya nggak boleh dari orang tua. Nah, bagaimana cara anak kalian mendapatkan uang untuk backpacker? Nah, backpacker ini semester 1 di semester 2 itu ada. Semester 1 itu yang anak bilang itu kelompok, itu estimasi antum bisa keluar duit 2 jutaan. Dan yang terakhir, yang semester 2 itu antum ke Singapura, Malaysia. Nah, kalau anak kemarin itu habis sekitar 6 sampai 7 juta. Nah, uangnya dari mana? Ana pas mulai masuk IDN tuh Ana langsung nabung hari itu juga, karena dari awal masuk Ana juga udah dikasih tahu kan kalau di semester 2 itu bakal disuruh ke Singapura dan Malaysia. Itu mulai dari itu Ana mulai nabung, yang sampai nabung terus kerja setiap hari, nge-freelance setiap hari kerja, terus kadang di-hire sama perusahaan walaupun itu cuma sebulan 2 bulan, tapi it's okay, gajinya bisa ditabung buat, backpacker ini. Ya pokoknya cari-cari projekan lah, bisa bisa insya Allah. Antum jangan lupa doa juga, minta dimudahkan, segala urusan gitu. Insya Allah bisa. Nah, kalau misalnya tetap nggak ada uangnya gimana? Kalau teman-teman Ana yang nggak ada duit waktu itu, jalan terakhir yaitu ngutang. Ngutang ke IDEN. Dan antum nanti uang dikasih eee, uang itu tentunya antum harus ngembalikin uang tersebut ya, buat ongkos antum ke, Singapura, Malaysia itu. Nah, ini sebenarnya banyak taktik-taktik yang bisa antum gunain nanti pas backpacker nanti kayak nunggu jam-jam tiket murah atau gimana gitu kan. Ya bebas lah. Taktiknya terserah antum gimana bagusnya. Kak, biar desain kita bagus harus gimana Kak? Biar pro kayak Kakak. Pro kayak saya belum pro. Middle lah. Nah, kalau Anda middle. Nah, kalau bagus itu kalau bisa nyesuaiin ini, nyesuaiin nyesuaiin tren yang ada. Antum bisa searching tuh di Pinterest. Pinterest atau enggak Dribbble. Nah, itu antum coba jiplak aja, jiplak, nggak apa-apa jiplak. Yang penting bukan dijual. Antum jiplak semirip mungkin, ya tapi mungkin bisa antum ganti-ganti lah kayak warnanya ataupun aset-asetnya. Itu bisa antum ubah-ubah sesuai kreativitas antum. Ya latihan lah kuncinya, latihan tiap hari. Kalau bisa antum kayak waktu-waktu yang sekiranya membuang-buang waktu tuh kayak entah ngurus percintaan atau main-main game online itu anak saya dikurangin ya, ataupun malah anak saya tuh dihilangin aja dah setahun ini untuk setahun ke depan. Karena itu, eee, takutnya akan menghambat proses, pembelajaran antum gitu. Kan antum cuma setahun doang nih belajar, itu harus dimanfaatin sebaik mungkin. Spill grup freelance di Facebook Bang. Antum cari di Facebook namanya Freelancer Indonesia, komunitas freelancer di Indonesia. Nah, iklannya di situ. Kak, ada info loker desain nggak Kak? Belum dapat. Tapi antum bisa, follow IG-nya ini, eee, loker designer. Itu biasanya loker-loker tentang intern ataupun full time UI UX itu ada ada terus itu. Dan nanti dia bakal ngepost terus. Nah, itu antum coba apply aja. Eee, terus paling susah buat desain apa, Kak? Desain kalau Ana dulu desain dashboard. Pertama kali waktu itu dapat project gede dari PLN, itu pertama kali juga Ana bikin desain dashboard. Belum pernah buat dashboard sebelumnya, tapi kan terima-terima aja, langsung Ana accept, Ana terima projeknya, Ana kasih harganya nih segini, program harganya segini, dia mau beli, harganya mau beli berapa halaman gitu ya, tinggal kali aja sama harga antum. Nah itu lumayan, duitnya lumayan juga sih dari PLN itu, dari project PLN. Ya itu di situ, antum juga dilatih kepercayaan diri antum ketika antum mulai dihadapi dengan project yang sekiranya antum belum pernah antum buat, ya terima aja nggak apa-apa, antum sambil jalan. Karena kalau misalnya antum nggak tahu pun antum bisa tanya ke klien maunya apa, terus kebutuhannya apa, udah gitu-gitu aja. Nanti juga antum mulai kebiasa gitu. Eh, harga pasaran buat pemula, kalau ada yang memesan suatu desain kasih harga berapa Kak? Bingung nentuin harga kalau dapat. Nah, untuk nentuin harga desain antum, itu antum bisa ke marketplace, bisa ke Fiverr ataupun
Upwork, Fiverr, Freelancer, sama Upwork. Kalau dulu tuh ada satu lagi, Fastwork, sama Fastwork. Ya, antum melihat harganya berapa, rata-rata mungkin harga segini. Ya udah antum ikutin aja. Yang sekiranya paling murah tapi nggak ngerugiin antum gitu. Ya pokoknya kuncinya gitu aja. Harganya itu nggak terlalu ambruk, tapi masih bisa bikin antum untung. Terus eh, dan jangan ngasih harga desain ke klien itu jangan terlalu murah ya. Itu antum bakal diremehin kok kayak gitu. Bakal bener-bener apa ya? Ya bakal diremehkan lah. Dan kalian pun pasti juga bakal kayak kepercayaannya bakal turun. Ini desain murah pasti paling comot dari mana-mana. Terus apa namanya? Dulu SMP dan SMA di mana? Kalau SMP di Mariatul Quran. SMP di Mariatul Quran, SMK karena nggak SMA, tapi SMK di SMKI Robani Islamic School. Itu SMK terbest yang pernah tempatin. Terus Kak, real yang gugur menggugurkan diri dia lebih baik daripada yang bertahan atau enggak? Yang gugur dari dia kalau dari angkatan anak banyak. Anak dulu masuk 100 orang, sekarang tinggal 45. Jadi setengah setengah mahasiswa itu udah cabut semua. Terus tipsnya menjadi tingkat 1 apa aja? Antum antum harus kuat mau nggak mau karena kita kan gratis ya. Jadi mau nggak mau antum harus kuat, percaya sama diri antum sendiri. Kalau antum bisa ngejalanin diri dan ngejalanin kesulitan yang antum hadapin gitu. Ya banyak-banyak doa lah. Spill income, Bang, biar termotivasi. Income apa? Spill income. Berarti ini ya, pendapatan ya? Berapa ya? Spill nggak nih? Ya, gimana gitu kalau income? Ya, income juga masih biasa-biasa aja. Masih inilah, gambarannya UMR Cikarang. Jadi per bulannya UMR Cikarang. Ya itu lumayan sih kalau antum tabung-tabung. Apalagi kalau yang biasanya TKJ itu malah lebihnya dapetnya gede-gede malah. Tapi insya Allah dari desain juga antum bisa dapat ini kok, bisa dapat duit selama antum semangat ya nyari projectnya. Cara mendapatkan pekerjaan atau freelance di semester 1 bagaimana Bang? Berarti semester 1 mahasiswa udah harus cari uang sendiri. Yes, udah harus nyari duit sendiri. Nah, kalau yang belum punya pengalaman, ya ya belajar. Mau gimana? Ya, Anda juga bingung ya kalau yang nggak punya pengalaman dia satu-satunya ya belajar. Mau nggak mau, antum belajar, berarti proses itu harus lebih keras ketimbang yang udah belajar sebelumnya. Ya, insya Allah, tapi itu akan membuahkan hasil lah. Atau bikin yang baru-baru yang mungkin bikin yang masuk desain sekarang, atau bisa bikin eh antum bisa bikin sosial media second account. Nah, itu fokus buat karir antum. Nah, di situ antum bisa ngepost proses karir antum dari benar-benar dari nol. Jadi zero to hero lah. Jadi dari nol sampai antum nanti ke depannya eh, mencapai suatu posisi lah. Tapi ya insya Allah bisa kok. Yang penting antum percaya dirinya. Proyek terbesar, proyek terbesar. Kalau proyek terbesar, oh, aku tik aja, Bu. Proyek terbesar itu bikin proyek PLN. Kalau PLN itu invoice tracking, eh itu PLN satu. Terus yang kedua itu ini Expo, ya Expo. Jadi dia bikin dashboard juga untuk para distributor ketemu sama calon customer
Kemudian yang ketiga ada yang namanya Carbidi. Nah, Carbidi ini itu dia dashboard buat lelang mobil. Buat lelang mobil. Terus yang terakhir yang sekarang ini apa namanya? Aquos nama proyeknya. Jadi Aquos itu perusahaan yang nyediain robotik untuk monitoring air tambak udang. Jadi Ana di situ tugaskan untuk bikin dashboard untuk user dan admin. Nah, itu halamannya yang harus dibuat juga lumayan banyak. Makanya itu harus banyak berlatih juga untuk desain. Bang udah pernah project se-Indonesia belum? Hah? Project se-Indonesia? Itu yang jawabannya udah gede gitu loh. Indonesia. Kayaknya. Ya, paling ke Indonesia enggak sih, paling Malaysia sih. Oh, jadi Jun. Ya, tapi kalau waktu itu tuh pernah ngedel project ke Malaysia yang di mana tuh website perusahaan Malaysia langsung. Nah, ya biasanya tuh malah Malaysia nah projectnya itu untuk pemerintahan Malaysia. Terus saya pengalaman di front end sedikit, cuma bisa HTML, CSS, JS belum masuk ke framework. Apakah bisa mendapatkan pelajaran? Belajar. Bukan malah keset ya, belajar. Gak usah pakai emot-emot sedih lah. Semangat, bisa pasti. Bisa kok, bisa. Antum waktu masih panjang ini. Belum ada 1 semester. Yuk, bisa yuk. Walaupun berdarah-darah dikit ya, oke lah. Worth it, insya Allah worth it. Selama antum masuk yang mau belajar, nggak pantang ngeluh, ya insya Allah bisa nanti. Rezekinya bakal datang sendiri kok. Sama jangan terlalu sering masang mindset negatif di pikiran antum ya. Kalau antum sing masang mindset negatif kayak, wah di Indonesia mah ini ya banyak peraturan, banyak itu lah. Kalau misalnya antum ngeluh itu doang tapi nggak ada perubahan kan sama aja, antum nggak akan dapat apa-apa gitu kan. Jadi ya antum harus belajar mau nggak mau. Kan sekarang kan juga udah ada platform no code kayak Framer, Wix sama Webflow. Itu antum bisa belajar tuh. Info project. Enggak, project buat saya sendiri. Tidak untuk dibagi-bagi. Nggak boleh pacaran ya, Kak? Ya nggak boleh lah. Jangan dong. Ini nyari perkara. Itu pada dia. Lucu banget pertanyaannya. Ada lagi nggak? Marahin Pip. Zulfi Ganteng. Zulfi Ganteng. Bukan. Bang, mentornya dulu siapa? Bang Dery. Bang, mentor legend tuh. Project dapat dari mana? Facebook. Bang, di Diana ada penyaluran kerja nggak? Penyaluran nggak ada. Cuman info lowongan aja sih. Tapi buat TKJ ada, insya Allah. Soalnya koneksi TKJ di Diana tuh lumayan gede ya. Bang, oh ya, itu udah ding. Tapi untuk yang paling harus struggle sendiri ya ini sih. Yang desainer ini soalnya yang paling jarang dikasih lowongan. Ada lagi? Ya di spill. Ya harus di spill lah biar pada masuk TKJ. Bang, izin bertanya, apa mahasiswa berkesempatan mendapatkan pelatihan? Ada. Antum tuh event itu wajib ikut. Event-event Google atau AWS itu wajib ikut TKJ koneksi besar karena yang punya orang TKJ juga. Yes.
That's right. Apalagi anak mas ya. Oh my God. Pilih Faris. Adalah benar. Tuh, benar. Benar kok. Ada Faris. Ada si Bang Gilang. Bang Gilang anak mas. Oh my God. Ada lagi nggak? Bang, mentornya galak gak bang? Ya selama antum gak mancing amarahnya ya gak galak, insya Allah. Selama antum kerjaan tugasnya gak galak. Apa banget ya pertanyaannya? Bang, 35 mega. Yes. Lah, kok tahu? Ya, paling nanya si yang lain. Gue ada stalker. Fans. Bang, jadi mentol di Poltek gak bang? Tidak, terima kasih. Bang, Pak Deddy sering ngasih proyek gak? Enggak. Buat desainer enggak? Kalau tugas iya. Tugas iya sering ngasih. Cuma kalau proyek enggak kayak. Ayolah bang, jadi mentor enggak ada. Saya nggak ada passion di ngajar ya. Saya nggak suka ngajar juga. Belum buka kelas. Tidak, terima kasih juga. Oh, ada kelasnya Bang Yasar, no. Udah ikut aja, no. Kemarin, tadi pagi kan masuk kan. Udah ikut aja itu. Watek aja dikasih. Sering. Watek aja. Bang, umur berapa? Alhamdulillah, umur 20 masih sehat. Kira-kira nih butuh waktu berapa bulan pembelajaran dari awal masuk sampai dapat project atau pekerjaan yang dibayar. Rata-rata anak kejadian berapa bulan tuh? Paling lama 1 semester sih bisa. 1 semester itu antum udah bisa dapat proyekan sendiri. Ya kalau serius. Ya tuh ke Bang Kenzi dong. Kalau serius ya, antum kalau di DN kerjaan tiap malam nongkrong terus main game online bareng ya yang ada ngabisin waktu. Masya Allah. Mending, mending baca Quran kalau kata teman saya. Baca Quran kok. Jangan biasalah minta Pak Didi. Silahkan yang mau minta. Bang, bisa minta tolong jelaskan Bang untuk setiap jurusan DDN dan mengarahnya kemana saja. Di sana ke UX, programmer, ke full stack engineer, TKJ, narik kabel. TKJ kurang tahu saya. TKJ ya tanya ke orang TKJ, tanya ke Bang Gilang. Warprak kapan? Warung. Warprak kapan? Warprak. Warprak kapan? Warprak. Warprak kapan juga? Nggak paham warprak kapan? Warprak. Ya pokoknya paling gacor ya TKJ. Duitnya kayak paling kenceng di situ. Warung praktek. Ntar kapan-kapan, insya Allah pada waktu anak ke Jonggol. Pada waktu. Gimana ya, sibuk. Bang, gimana strategi biar 2 digit, Bang? Yes. Ya ngomong di depan aja belum nyentuh. Udah strategi. At least 1 digit lah, 1 digit lah. 1 digit udah untung banget. Yes, berdoa. Untuk berdoa tahajud. Tahajud yang kenceng makanya. Tahajud, tahajud yang kenceng, terus doa. Terus jangan durhaka sama orang tua udah. Minta doa terus sama dari orang tua. Terus jangan durhaka sama mentor ya. Mentor bilang A ya A. Mentor yang ngambek ya. Itu buat nalar gitu. Buat puasa. Mau dimentorin sama abang biar jago kayak abang. Tidak ada, terima kasih. Saya, saya tidak mau jadi guru. Terus gacor Ricardo Pixel ya, terima kasih Hanif Faryansyah.
Kenal Fajatri nggak bang? Anak programmer yang sekarang ngajar bahasa Inggris. Yo kenal. Kenapa? Teman kah? Weh, gila satu pondok. Sip. Gak segala-gal. Bang, apa benar di sana penerapannya lebih condong ke budaya barat yang menunjukkan kemandirian? Mau ke condong ke Timur Tengah juga ya gitu juga, Wak. Maksudnya ya masih disuruh pasti suruh mandiri lah. Masa antum laki-laki, masa antum laki-laki nggak mau mandiri gitu sih? Ya harus mandiri lah. Nama laki-laki antum harus berjuang. Namanya laki-laki antum harus kuat mental, kuat fisik. Kalau gaji nggak sesuai keluar ya. Terus Kak, materi kuliah cuma 1 tahun. Tahun kedua, 3, 4-nya ngapain? Kerja, kerja bos. 23 magang 4 bisa. Yes, pokoknya antum gimana caranya di akhir semester, eh pokoknya di akhir semester itu antum udah dapat 100 juta, udah harus dapat. Dan wisuda di mana? Di Madinah. Easy lah 100 juta no. Teman TKJ saya aja udah 3 digit lebih kok. Amin banget, amin. Bisa, percaya. Apa kemungkinan bisa dibantu untuk bekerja bang 1 tahun? Dibantu ini doang sih, share locker. Kalau disalurin enggak? Cuma share locker dong. Kami suatu nggak temen. Ya, tapi kecuali TK aja sih. Bang, bang, TK aja di Poltek praktek pakai Cisco sama Mekatik. Ya, ya, Iya. ya. Dari tua dulu yang sharing session. Minta approval dulu. Dictionary. Demokrat. Oh, jadi langsung condong langsung dipraktekan ya? Yes, betul. Udah langsung dipraktekin. Gak usah banyak cecong, langsung set. Ada Praktekin linknya, ah. ada linknya. Langsung dipraktekin di dunia nyata. Kemanggil. Ada Ruiji juga nggak? Ruiji apa? Ruiji. Banget pelajarin. Enggak, kalau Ruiji mah ntar bukan di Den. Di Den fokusnya Oh, di itu mikrotik dong. emang TKJ ya? Oh, itu urusan TKJ ya? Di Den Urusan, cuman bukan urusan saya. Berarti nih ide nih pembelajarannya langsung ke spesifiknya nggak nggak MK momen ketika MK kalau momen ketika, oh iya bener momen ketika kalau desainer ke UX, kalau programmer ke software engineer, kalau TKJ ke network engineer kah materinya gimana sih? Se-engineer kah materinya jadi spesifik situ. Oh mata kuliah, pembelajaran. Oh iya, desainer tuh ke UX, programmer ke full stack developer, TKJ engineer, ya network engineer. MK, oh mata kuliah. Iya, iya. Ada matkul umum gak kak? Gak ada. Ada di Nia tapi fikih, akidah, adab, ada. Kalau umumnya Inggris doang. Ada pengabdian ya kak, wajib ya. Itu masuk di 4 tahun tambah lagi. Udah tuh udah masuk 4 tahun. Ngabdi ya minimal setahun lah. Terus di IDN bisa mengubah jurusan gak bang? Jika lo kurang cocok di ya itu antum cuma dikasih waktu ini doang, sebulan doang buat buat nentuin jurusan antum maunya di mana. Mending cepet-cepet antum nyari passion yang mana. Matkul Pancasila nggak ada. Mau ikut project kan bisa nggak kak? Tidak bisa. Ini individual. Aku dikasih proyek sama Bang Hikari. Oh yes. eh Project bisa saya orangnya independen ya, jadi tidak menerima orang luar. Warung Bu Macan, warung Bu Macan tahu lah. Nah, itu warung paling low budget itu, warung Bu Macan tuh.
Yes, go to the place. That's true. Saya masih takut masuk IDN, takut nggak bisa bertahan. Woi, teman saya tadi lebih parah. Alhamdulillah sekarang masih hidup kok. Bisa. Kok bahasanya kok kayak antara hidup dan mati gitu loh. Enggak lah, enggak gitu banget lah. Bisa hidup. Yang penting antum percaya maut hanya di tangan yang maha kuasa. Ya, for survival di Poltek Geden. Ya, anak Geden keren-keren, Masya Allah, saat mandi dan penuh perjuangan, jelas. Apa pihak Geden bisa membantu mencarikan kosan atau disediakan mes? Kayak kalau yang kemarin dibantuin deh. Cuman kalau saya nyari sendiri. Ada lagi mau ditanyain? Antum ambil jurusan apa bang di DN? Jelas-jelas. Tadi bahasnya desain loh. Masih nanya nyambil jurusan apa? Ini kalau sering kan gini. Bang, katanya bikin vlog English 100 hari ya? Ya. Simpel pada dia. Udah nikah bang? Belum. Ntar punya rumah dulu baru baru apa? Baru nikah. Eh, fokus dulu nyari 100 juta. Bang pernah dapat SP nggak di DN? Alhamdulillah saya anak soleh ya. Jadi nggak pernah dapat SP di DN tuh. Saya termasuk OSIS soalnya. Oh iya BM. OSIS main ya? SMP. Ahmad Imam Muslim. Ini hari yang saya nih sini. Ada organisasi juga nggak bang? Ada organisasi juga nggak bang UKM? Sebenarnya ada, cuman waktu itu nggak jalan waktunya soalnya waktu apa buat ngurus-ngurusnya nggak ada soal sibuk terus. Tapi di IBM-nya ada, di IBM-nya ada kayak jual-jualan pernak-pernik kayak gelas atau lanyard atau kaos ada. Cuman ya waktu itu nggak jalan.
Ada lagi yang mau ditanyain? Ayo, nggak ada lagi yang mau nanya nih. Kira-kira ada yang mau nanya lagi? Untuk Bang, pakai laptop apa? ini, Pakai Bang, Asus pakai TUF laptop apa? A15. Silakan Kak, pakai Asus laptop TUF apa Kak yang dipakai buat ngedesain? Asus TUF A15 Ryzen 7. Kayaknya kemarin Kayaknya saya kemarin ketolak saya mungkin. ketolak, mungkin Allah tahu nantiin buat anak Nah, ini di saya. mental-mental kayak gini sangat tidak disarankan ya guys ya di Poltek. Semua itu jangan ya kalau apa kayak mindset kayak gitu buang sejauh mungkin. Mental apa kayak gampang cut, ngeluh-ngeluhan apalagi ya kelompok gitu. Ya bisa. Pokoknya eh, semua badai akan terlewati, insya Allah. Oh, maaf. Apalagi yang di sana kan sekarang muridnya lebih banyak, nggak kayak angkatan anak muridnya dikit. Kalau yang masuk IDN ini, insya Allah hasilnya mentalnya lebih kuat ya. Spill quote dari Pak Deddy. Ada quote ya? Pak Deddy. Iya. Oh, Sukses harus di DS. oh ya, salah satu quote yang paling nempel itu eh susah itu nggak selalu di DN. Enak jangan di DM di luar aja. Terus kalau yang lain bisa, kenapa saya gitu? Dan itu emang quote ya. Jadi kalau antum maunya semangatin terus ya nggak ada. Yang ada malah antum di Poltek itu bakal dibikin down terus. Entah itu sama Pak Deddy ataupun sama tugas-tugasnya. Ya pokoknya semangat itu ya dari diri antum sendiri lah. Antum ketika antum ngedown, antum ingat lagi tujuan antum tuh ngapain gitu di Poltek. Antum mau pelarian kah biar nggak di rumah atau emang pengen jadi orang sukses? Dah gitu doang pilihannya. Quote hari ini. Quote hari ini apa ya? Apa ya? Quote hari ini. Aduh, aku nggak pintar bikin quote lagi. Semangat yang lupakan Allah. Oh, ada quote. Ya insya Allah ini bisa bikin, ya ini dari ini sih. Ini bukan dari Pak Deddy sih. Dari ibu saya ini. eh jadi quote gini, laki-laki itu harus kuat, fokus, menikmati setiap rasa sakit perjuangan. Sekian, terima kasih. Nah, memang kodratnya laki-laki itu memang harus kuat, guys. Di IDN nerima mahasiswa pindahan nggak di IDN nerima mahasiswa pindahan nggak? Kebetulan saya udah kuliah bang, masih bisa nggak bang? Bis bisa. Teman saya ada juga yang dari kuliah lain, dia ngambil cuti tapi ngambil cuti setahun. Tukang kayu, tukang ukir, outputnya beda. Yo, jelas. Enak gak bang jadi seorang desain dan kira-kira abang desain menggunakan aplikasi apa? Enak, cuma geser-geser layout.
Udah muak saya. Dapat gaji. Terus desainnya pakai apa? Pakai Figma. Dah. Karena nggak macam-macam, nggak pakai Adobe, nggak apa, nah makanya yang gratisan. Ya mungkin salah satu anak kuat di IDN dan mungkin dulu karena waktu di SMP udah digebukin duluan ya sama musrif-musrif mana dulu tuh. Isi penyiksaan 3 tahun berturut-turut. Kalau yang antum pernah di Madiatul Quran. Ah, si Amar Al Fauzan nih, Amar Al Fauzan tuh angkatan saya itu. Antum tahu penderitaan kita. Seperjuangan kita, Mar. Digebukin tiap malam. Belajar WordPress juga nggak, Bang? Enggak. Makanya Framer. Ini harusnya si Amar kuat nih harusnya nih. Alumni MQ kok. Ada yang keluar dulu. Aduh, kacau kan. Bang, cari kerja zaman sekarang pakai order, Bang. Anak paman lemah. Mandiri lah. Belajar gamer gak, Bang? Enggak. Ada ngomong asal ngomong aja. Tidak pakai Photoshop, Bang. Tidak. Mahal. Nge-crack haram, nge-crack tuh. Dosa ya. Itu gajian tuh nanti nggak berkah. Ide mengajar dulu dapat di mana, Bang? Saya dapat di Babu Salam, Depok. Itu dibayar 600.000 per hari. Yang ngajarnya cuma sehari doang sih. Ayo, apa lagi? Mau pertanyaan random juga sini. Kalau istri siapa, Bang? Wah, Kalau istri siapa, Bang? jangan dong. Kenal Irjen nggak, Bang? Nggak kenal. Irjen Tisahal. Ada lagi nggak? Mumpung masih malam. Sore. Ya, masih. Oh ya, masih siang. Ini masih siang. Kok kata Pak Didi mah. Masih siang ini. Kalau malam tuh jam berapa? Nggak. Enggak ada malam dia. Dia jam 2 pagi bilang sore itu. Ya, ini masih siang ini. Sampai jam berapa, Bang? Sampai antum udah nggak pertanyaan sampai kering. Ada tes lagi nggak, Bang? Saya isi formulir awal daftar. Nggak ada. Yang antum isi formulir, dah habis itu dikasih pengumuman siapa yang keterima. Bismillah, isi formulir, masukin desain-desainnya. Ya, udah tinggal nunggu tanggal mainnya. Main ke IDN, Bang. Kapan-kapan. Saya fokus ngabdi dulu sama kerja. Lagi banyak proyek sekolah sekarang. Mau foto bareng. Yo, ini fotonya nih sekarang nih. Ini kan lagi bareng-bareng. Apa itu? Bang, main ke Blok G. Ini enak negara gengsi juga kah? Beh, enak negara gengsi, guys. Guys, nanti apa liburan liburan ketemuan dah. Patokan di bundaran apa di mana gitu. Yo, tahun depan, guys. Itu cara seleksi gimana ya? Cara seleksinya juga nggak tahu sih, Ana juga. Penilaiannya kayak gimana? Kurang paham juga, nah jujur aja. Yo, yang anak Mega, Oke, mungkin gas cukup ya sembilan grid. untuk waktu sesi tanya jawabnya. Kita cukupkan Ya. sampai
ini. Dari sekian banyak pertanyaan, banyak yang nanya ya untuk jurusan apa aja. Di sini ada 3 jurusan aja. Ya, yang pertama itu engineer jaringan, kedua programmer, terus yang ketiga desainer. Nah, itu tinggal kalian pilih mau pilih jurusan yang mana. Dan untuk masa kuliah di IDN itu di sini kita itu selama 4 tahun ya belajar kuliah di sini. Cuman untuk belajarnya itu hanya dikasih waktu setahun. Jadi kita setahun itu tahun pertama itu, belajar semuanya dari teori-teori sampai semua praktek. Nah, nanti di tahun kedua, tahun ketiga, nah itu nanti kita kerja ya, cari uang sendiri buat nanti kita wisuda. Karena wisuda kita tuh bukan di bukan di Indonesia, kita wisudanya di Madinah, insyaallah. Dan semoga kalian semua juga bisa wisuda di sana ya. Maka dari itu ini kesempatan bagus nih buat kita semua, buat yang mau masuk juga gitu kan. Kapan lagi gitu kuliah yang bisa menawarkan wisuda. Nah, karena kebanyakan ya gitu-gitu aja gitu. Dan kalau dibandingkan juga kampus Poltek itu sama kampus-kampus lain itu sangat jauh ya, karena kita tuh belajar setahun. Kalau di kampus-kampus lain itu mereka belajar selama 4 tahun. Jadi ringkas belajarnya itu sangat-sangat ringkas gitu. Jadi kita otomatis kalau bisa dibilang ya lebih pro gitu dari mereka, karena mereka belajar 4 tahun baru mereka terjun ke lapangan. Dan sedangkan kita belajar 1 tahun baru di tahun kedua sampai tahun keempat kita sudah terjun di lapangan. Maka dari itu ini kesempatan buat kita, apakah kita mau berkembang atau enggak gitu kan. Kalau misalnya mau berkembang silahkan masuk ke Politeknik IDN Bogor ya. Terus juga untuk yang punya mental lemah, jangan pesimis dulu ya. Buat mati ya tadi sih ngelek lu ya, mati ya, jelas. Maaf ya, saya mati tiba-tiba error. Nah, itu ya, jadi untuk kalian yang mau masuk ke Politeknik IDN yang masih punya mental pesimis gitu ya, dibuang jauh-jauh lah gitu. Karena ketika kita mau berjuang gitu ya, insya Allah kita bisa gitu. Karena kan apa yang dikatakan sama Dedi juga begitu kan, belajarlah apa yang orang mau, yang orang nggak mau belajar gitu. Karena apa, nanti ketika orang-orang itu tidak mendapatkan hal itu, kita mendapatkan hal yang kita pelajari. Maka dari itu kita harus semangat, optimis, jangan mental pecundang atau yang nggak mau berjuang. Karena termasuk saya juga pengalaman ya, berat juga ternyata gitu kan kuliah di IDN. Tapi insya Allah dengan kita berusaha mau berjuang, semuanya akan ya. Dan itu semangat untuk kita semua ya, untuk para mahasiswa angkatan saya juga, dan mahasiswa juga nanti tahun depan semangat. Insya Allah ketika kita mau berjuang Allah mudahkan. Oke, mungkin cukup ya untuk sesi sharing session untuk agenda malam ini. Kita cukupkan pada hari ini sampai sini. Kita tutup. Kita khotbah dulu ya. Kita khotbah untuk semua peserta, silahkan di on kan kameranya. Silahkan. Apa? Screenshotnya gimana? Screenshotnya gimana? Oke, silakan. Ini di